Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Carrie Baker dan suaminya, Matt Baker. Ini kasus yang udah aku susun dari tahun lalu, cuma aku simpen karena aku bingung antara gereja biasa dengan gereja baptis tuh apa. Dan sebenarnya ini cuma tentang profesi sih, profesinya si Matt Baker, si suami. Dia adalah seorang pendeta di gereja baptis. Dan aku nggak tahu gereja baptis tuh apa, makanya dari tahun kemarin aku kayak tahan ini kasus karena aku nggak ngerti gereja baptis itu apa. Apakah sama dengan gereja biasa atau enggak? Aku tanya sama temanku yang non muslim, ternyata itu tuh kayak sama aja. Atau mungkin kalian lebih tahu tentang gereja baptis itu apa. Dan sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh sih, karena itu cuma tempat kerjanya si Matt aja. Terus ini kasus lumayan panjang, jadi kalau kalian mau skip langsung ke kasusnya, aku udah cantumin timestamp di deskripsi box. Karena kita bakalan ngomongin lebih banyak tentang latar belakangnya Carrie, Matt, juga kehidupan pernikahan mereka. Carrie Lynn Dulin lahir pada 13 Agustus 1974 di Salt Lake City, Utah, dari pasangan Linda dan Scott, yang sayangnya waktu Carrie masih kecil, Scott meninggal karena kecelakaan. Setelahnya Carrie sama ibunya pindah ke Waco, Texas, dan mereka tinggal di sebuah apartemen bareng adiknya Linda, yaitu Kay. Di sana Linda bukan cuma berusaha untuk memulai hidup baru, tapi dia juga lanjutin kuliahnya. Dan selama waktu itu, karena kesedihannya tentang kematian Scott, secara rutin Linda ketemu sama konselor. 1977 apartemen yang ditinggalin sama Linda, Carrie, dan Kay kebakaran. Dan sebenarnya itu adalah musibah besar karena hampir semua barang-barang mereka tuh habis kebakar. Tapi di sisi lain, karena hal itu Linda kemudian kenalan sama seorang cowok namanya Jim Dulin. 1979 Linda nikah sama Jim, yang setelahnya Carrie diadopsi sama Jim. Jadi kemudian Carrie memakai nama belakang Dulin. Dan dari pernikahan tersebut, Linda sama Jim punya seorang putra namanya adalah Adam. Linda sama Jim adalah pasangan yang religius. Mereka selalu melibatkan keluarga mereka dengan hal-hal berbau keagamaan. Mereka bahkan rutin datang ke kegiatan keagamaan, kumpulin dana untuk misionaris, juga bawa makanan ke tempat penampungan tunawisma. Kemudian tiap musim panas, keluarga mereka bakalan habisin waktu di camp baptis. November 1992, Carrie dibawa ke rumah sakit karena sakit perut. Dan waktu itu orang tuanya mikir kalau mungkin dia mengalami usus buntu. Tapi setelah sampai rumah sakit, dokter justru bilang kalau Carrie lagi hamil, dia mengalami pendarahan, dan janinnya nggak bisa diselamatkan. Hari itu Carrie dan keluarganya benar-benar terpukul, bukan cuma karena Carrie yang hamil dan kemudian keguguran, tapi juga karena latar belakang keluarga mereka yang religius. Free sex, apalagi sampai hamil di luar nikah, itu benar-benar memalukan banget untuk keluarga mereka, terutama untuk Carrie sendiri. Dan hal ini benar-benar berdampak untuk Carrie sampai akhirnya dia harus menjalani terapi. Dan selama terapi berlangsung, di situ kemudian ketahuan kalau ternyata Carrie belum menyelesaikan apa yang harusnya udah dia selesaikan dari lama, yaitu perasaan kehilangan ayah kandungnya. Jim adalah ayah yang baik, dia perlakuin Carrie kayak anaknya sendiri, dia sama sekali nggak membedakan antara Carrie dengan Adam, tapi tetap di hatinya Carrie tuh masih ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang muncul karena dirinya nih kayak masih belum ikhlas kehilangan ayahnya, juga karena dirinya belum mengucapkan selamat tinggal untuk ayahnya. Dan penyelesaian untuk hal yang Carrie rasakan untuk ayah kandungnya, Carrie kemudian menulis surat selamat tinggal untuk ayah kandungnya. Dan di situ perlahan-lahan semuanya mulai membaik untuk mental Carrie. Musim gugur 1993, Carrie kuliah di Texas Tech Technology, tapi dia cuma selesain semester pertamanya di sana, karena setelahnya dia pulang dan bilang sama orang tuanya kalau dia mau kuliah di Waco aja. Jadi di kampusnya terlalu banyak gangguan yang menurut Carrie itu buat dia nggak fokus untuk belajar, misalnya terlalu banyak pesta di lingkungannya, dan itu benar-benar mengganggu fokusnya untuk belajar. Setelahnya Carrie mulai mikir tentang masa depannya, tentang pernikahan dan jadi seorang ibu, dan di situ dia berharap kalau dirinya nih bakalan ketemu sama sosok pria yang baik, yang cocok untuk jadi suami dan ayah untuk anak-anaknya. Terus karena dirinya berasal dari keluarga religius, Carrie berharap kalau siapapun itu suaminya, dia juga berasal dari keluarga religius, yang nantinya bakalan bawa keluarga mereka untuk makin mendalami agama. Juni 1994, Carrie mulai kerja di gereja Waco, dan di sana dia mulai kenalan sama seorang cowok, Matt Baker. Matt Baker lahir pada 7 September 1971 di Kerrville, Texas. Dia adalah anak dari pasangan Barbara dan Oscar Baker. Dia punya kakak yang lebih tua 19 bulan dari dirinya dan namanya adalah Stacy. Sejak dirinya berusia 3-10 tahun, orang tua Matt mengelola rumah asuh, dan kebanyakan anak-anak ini mengalami kekurangan secara mental juga fisik. Kemudian selama waktu itu, karena perlakuan orang tuanya ke dirinya dan anak-anak lain sama, Matt sempat mikir kalau dirinya juga adalah anak asuh.
Terus entah karena alasan apa, Matt bilang sama teman-temannya kalau momen dimana dirinya tahu kalau dirinya adalah anak dari orang tuanya, kalau dirinya bukan anak asuh, itu adalah momen atau hari paling menyedihkan dalam hidupnya. Barbara, dia sayang banget sama Matt. Matt adalah anak sayangannya, dan Barbara menunjukkan cintanya sama Matt tuh secara terang-terangan. Dia bahkan bilang kalau Matt dilahirkan untuk jadi seorang pemimpin, dia adalah anak yang lebih baik dibanding anak-anak lainnya. Pokoknya menurut Barbara, semua hal baik adalah miliknya Matt. Kemudian selama waktu itu, Barbara selalu bilang kalau dengan dirinya dan suaminya yang jadi orang tua asuh, itu bakalan jadi pengalaman yang bagus untuk anak-anaknya, karena mereka bakalan belajar tentang toleransi, juga belajar untuk nggak membeda-bedakan siapapun. Kemudian pada tahun 1981, Barbara sama Oscar keluar dari rumah yang sebelumnya mereka tinggali, dan sekarang mereka tinggal di sebuah trailer. Jadi, rumah yang sebelumnya mereka tinggali adalah rumah yang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang mau jadi orang tua asuh. Karena mereka udah berhenti jadi orang tua asuh, jadi mereka keluar dari rumah tersebut dan tinggal di trailer setelahnya. Kemudian untuk Matt, selama dia bersekolah sampai akhirnya dia kuliah, dia selalu bercita-cita untuk jadi pendeta. Tapi selama waktu-waktu ini, semua hal di sekitarnya justru makin mengarah ke hal-hal negatif. Yang si Barbara nih ketahuan ngutil, juga Matt yang selalu kena rumor pelecehan seksual. Jadi selama kuliah, tiap kali Matt datang ke party, ke pesta yang diadain sama teman-temannya, di situ dia selalu berusaha untuk mencium cewek-cewek di sana, dan dia selalu marah tiap kali cewek-cewek tersebut menolak untuk dicium sama dia. Dan waktu itu sama sekali nggak ada tindakan atau teguran untuk hal ini, karena mereka cuma mikir, oh dia lagi mabuk, dan orang mabuk bisa melakukan apa aja nggak masuk akal. Tapi semuanya makin berubah ke arah serius pada pertengahan Desember 1991. Pada saat itu ada seorang mahasiswi baru namanya adalah Laura Wilson, dan dia mendaftar untuk ekstrakurikuler atletik. Yang kebetulan Matt adalah bagian dari ekstrakurikuler atletik. Kemudian di ekstrakurikuler atletik itu tuh ada tradisi perpeloncoan, dan tugasnya Laura pada saat itu dia harus membersihkan kamar ganti cowok bareng sama seorang temennya. Tapi temennya Laura nih ada kegiatan lain, jadi mau nggak mau Laura harus bersihin ruang ganti cowok sendiri. Kebetulan pada hari itu nggak ada kegiatan apapun, nggak ada aktivitas apapun, jadi kayak ruang ganti cowok tuh bener-bener kosong, yang itu bakalan ngebuat Laura lebih leluasa untuk membersihkan ruangan tersebut. Dan waktu dirinya lagi jalan ke ruang ganti cowok, di situ dia papasan sama Matt. Dan Matt, dia kemudian menawarkan diri untuk bantu Laura, yang akhirnya Laura iyain. Dan selama waktu itu, selama mereka jalan ke ruang ganti cowok, si Laura nih ada di depan dan Matt ada di belakangnya dengan pegang sapu. Dan selama mereka jalan, Matt berkali-kali sodokin gagang sapu, ujung gagang sapu ke pantatnya Laura. Laura berkali-kali minta Matt untuk berhenti, tapi Matt terus lakuin itu. Waktu mereka udah sampai di kamar ganti cowok, di situ Laura bilang sama Matt kalau Matt bersihin loker cowok aja, sementara dirinya bakalan bersihin kamar mandi. Dan Matt ngeiyain. Mulailah Laura masuk ke kamar mandi cowok, dan Matt mulai bersihin loker cowok di ruang ganti cowok. Terus, waktu Laura lagi sibuk-sibuknya bersihin, di situ dia ngerasa kalau ada seseorang yang ngeliat dia dari arah belakang. Jadi Laura noleh, yang disitulah dia kemudian ngeliat Matt lagi berdiri dan ngeliat ke arahnya. Matt kemudian langsung datang ke arahnya Laura, pegang tangannya dan berusaha untuk cium bibirnya Laura. Dan di situ Laura berusaha untuk menghindari, atau dia selalu gerak-gerakin wajahnya untuk hindarin ciumannya Matt. Dia juga selalu teriak minta tolong. Tapi di situ Matt tentu aja lebih kuat dari dirinya. Dan Matt dia kemudian dudukin Laura ke wastafel, buka kakinya, dan berusaha untuk peluk Laura. Yang di situ Laura kemudian gigit bahunya Matt dan dorong Matt sekuat yang dia mampu. Dan setelahnya dia langsung lari keluar. Tapi Matt, dia berhasil kejar Laura, dan setelahnya mereka jatuh bareng. Dan di situ Matt tindih tubuhnya Laura, dia buka lagi kakinya Laura, dan dia berusaha untuk sentuh area pribadinya Laura. Selama beberapa menit mereka melakukan itu, dan Laura terus-terusan teriak minta tolong. Sampai di satu titik, tiba-tiba Matt bilang, "I'm done." Dan setelahnya dia langsung berdiri, terus pergi tinggalin Laura begitu aja, masih dalam keadaan takut juga gemeteran. Dan waktu di bagian ini aku pikir, oh Matt udah sadar. Oh dia tahu kalau hal ini adalah salah. Tapi pas temanku tahu tentang bagian ini, dia bilang, itu dia udah selesai. Maksudnya si cowok ini, si Matt ini udah selesai. Udah sampai puncaknya, kata temanku tuh kayak gitu. Dan aku baru sadar di situ. Mungkin itu benar atau mungkin enggak. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apa maksudnya Matt bilang I'm done? Setelahnya, Laura ceritain hal ini ke orang tuanya, dan orang tuanya Laura datang ke kampus
pihak kampus sama orang tuanya Laura kemudian ketemuan, Matt dipanggil, bajunya dibuka, dan di situ emang ada gigitan di bahunya, dan itu seolah-olah mengiyakan kalau emang Laura gigit bahunya Matt, dan semua omongannya tentang kejadian pada hari itu adalah benar. Terus orang tuanya Laura nih awalnya berniat untuk melaporkan hal ini ke polisi, tapi pihak kampus kemudian bilang kalau biarin mereka yang selesain, mereka bakalan kasih hukuman untuk Matt, dan mending Laura pulang ke rumah, dia liburan sekaligus untuk menenangkan diri. Yang karena hal itulah orang tua Laura akhirnya mengiyakan, mereka mempercayakan kasus ini ke pihak kampus, akhirnya mereka pulang bareng sama Laura. Tapi waktu Laura akhirnya balik lagi ke kampus, ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Jadi pihak kampus ini sama sekali nggak menghukum Matt, mereka cuma sekedar kasih peringatan untuk Matt, dan Matt selama Laura nggak ada di kampus, dia mulai memutarbalikkan fakta. Dia bilang kalau Laura kecewa sama dirinya karena dirinya cuma sekedar menyodokkan gagang sapu ke pantatnya. Jadi Laura kemudian jadi gunjingan satu kampus, dia kemudian disindir sama teman-temannya di situ, dan itu benar-benar mengganggu hidupnya Laura. Dia benar-benar shock di situ, dia benar-benar trauma di situ, dia mulai mimpi buruk, dia mulai menderita PTSD, dan karena hal itu, karena dia ngerasa kayak nggak ada siapapun yang mendukung dirinya, padahal dirinya tuh udah diperlakuin kayak gitu, akhirnya Laura keluar dari kampus sebelum dia menyelesaikan semester pertamanya. Nggak lama setelahnya Matt lagi-lagi kena kasus kayak gini, dan barulah di sini pihak kampus melakukan sesuatu. Mereka mulai hubungin Laura lagi, minta Laura untuk menulis detail tentang kejadian pada hari itu. Dan di situ pihak kampus lampirin semua hal terkait pelecehan yang udah Matt lakuin di file akademiknya. Dan sejak saat itu Matt juga dilarang untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terus kalau ada kejadian kayak gini lagi, Matt bakalan langsung dikeluarin. Beberapa bulan setelahnya, Matt balikan sama mantan pacarnya, namanya adalah Dina. Dan Dina waktu itu dia masih SMA. Terus ada satu momen yang si Matt nih ada di rumahnya Dina. Dan di situ Matt berusaha untuk buka bajunya Dina. Dan Dina dia berusaha mati-matian untuk mempertahankan bajunya. Dan satu-satunya hal yang menghentikan aksinya Matt waktu dia dengar suara ibunya Dina. Kemudian Barbara, ibunya Matt, kalau dikasih tahu tentang hal ini, dia bakalan bilang kalau Matt emang sedikit lebih agresif. Tapi anak muda mana yang nggak kayak gitu? Ya anak-anak muda lain di sekitar Matt nggak ada yang kayak gitu. Makanya nggak ada yang dilaporin kayak gitu ya kan. Cuma Matt seorang yang kayak gitu. Dan hal ini terus terjadi berulang-ulang. Matt selalu kena rumor kayak gini dan dia selalu dapat pembelaan dari ibunya. Dia juga kayak kayak perilakunya tuh diabaikan atau dia nggak bener-bener dikasih hukuman yang tegas untuk perbuatannya. Jadi dia terus mengulangi hal seperti itu. Tahun 1994, Matt mulai magang di salah satu gereja yang ada di Waco. Dan di sanalah dia mulai ketemu sama Carrie, mulai deket sampai akhirnya mereka pacaran. Dan hubungan mereka berjalan dengan sangat cepat. Bahkan Carrie ini langsung cinta mati sama Matt. Dia bahkan bilang sama teman-temannya kalau Matt adalah Tuhan, kalau Matt adalah sosok yang sempurna, dia baik, dia religius. Pokoknya kayak gak ada orang lain lagi yang sebaik Matt di matanya Carrie pada saat itu. Kemudian Carrie, dia nggak pernah tahu kalau sebelum-sebelumnya Matt udah sering kena rumor pelecehan. Bahkan waktu dirinya sama Matt baru aja mulai berpacaran, ada seorang gadis berusia 14 tahun yang dia adalah bagian dari gereja yang jadi tempat mereka kerja. Dan si gadis ini melaporkan kalau Matt ajak dirinya melakukan. Kemudian untuk laporan gadis berusia 14 tahun ini, Matt bakalan bilang kalau itu cewek bohong, kalau dirinya nih difitnah. Dan pihak gereja mereka juga nggak melakukan apapun, mereka cuma sekedar bilang sama Matt untuk hati-hati tiap kali berduaan sama cewek dan jangan pernah sendiri pas kamu bareng sama cewek-cewek. Dan gak lama setelah kejadian ini, Carrie bilang sama orang tuanya kalau dia mau menikah sama Matt. Nanggepin omongan Carrie ini, orang tuanya kayak, kok cepet banget sih? Kalian kan baru beberapa bulan berhubungan. Kayak masih baru banget gitu loh. Nggak pengen mengenal lebih jauh kah gitu kan. Tapi di situ Carrie dengan yakin bilang kalau dirinya cinta sama Matt, dirinya percaya kalau Matt emang takdirnya, kalau Matt bakalan jadi suami dan ayah yang baik untuk dirinya. Dan gak lama setelahnya mereka berdua mengadakan pertunangan. Kemudian orang tuanya Carrie dengan orang tuanya Matt ketemu, mereka kedua keluarga ini akhirnya makan malam bareng. Dan selama makan malam bareng itu, ibunya Matt, dia nih kayak menegaskan kalau Matt adalah seorang virgin. Kalau Matt belum melakukan hal-hal seperti itu, kalau anaknya adalah orang suci, beda sama Carrie yang pernah hamil. Tiga bulan setelah pacaran, Carrie sama Matt akhirnya menikah. Dan setelah menikah, teman-teman Carrie sadar kalau Carrie ini jadi jarang keluar rumah, jarang hangout bareng sama mereka. Dan sekalinya Carrie bareng sama mereka, Matt bakalan telepon Carrie berkali-kali
Atau Matt bakalan ikut kemanapun Carrie sama teman-temannya pergi. Bahkan meskipun Carrie pergi ke salon, Matt ini bakalan ikut. Dia bakalan nungguin Carrie, yang kadang Carrie tuh bakalan ada di salon selama berjam-jam, dan Matt bakalan duduk-duduk aja di sana sambil nunggu Carrie. Dan Carrie, dia ngeliat ini sebagai cinta, dia sama sekali nggak masalah dengan semua itu. Beberapa minggu setelah mereka menikah, Matt lagi-lagi kena rumor pelecehan. Dan kali ini seorang wanita paruh baya yang bekerja sebagai penjaga camp yang melaporkan Matt. Dia bilang Matt deketin dirinya, kemudian ngomong, aku tahu gimana caranya sama cewek yang lebih muda, dan aku pengen tahu gimana rasanya ngelakuin itu sama yang lebih tua. Dan kayak yang biasa, waktu rumor ini udah tersebar, Matt bakalan bilang kalau semua itu bohong, kalau cewek itu cuma mengada-ada, dia nggak punya bukti, dan dia kemudian menuduh kalau wanita tersebut sengaja melakukan hal ini untuk hancurin karirnya. Di momen ini kepala camp mulai curiga sama Matt, tapi dia bilang kalau dirinya nih nggak mau menghancurkan masa depan pria muda dengan tuduhan tidak berdasar. Tapi dia kemudian bilang sama Matt kalau Matt butuh bantuan. Jadi seolah-olah kepala camp tahu, tapi dia kayak nggak mau melakukan sesuatu untuk ngebuat Matt jerah, karena itu bakalan berdampak untuk masa depannya Matt. Dan Carrie, dia akhirnya dengar tentang rumor ini, dan dibanding dia tanya atau cari tahu apakah itu benar atau enggak, dia justru bersikap marah-marah sama orang yang menuduh suaminya seperti itu, karena dia bilang kalau dia percaya sama suaminya adalah orang suci, suaminya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi Matt bilang sama Carrie kalau mereka lah yang ngajak dirinya melakukan, dan waktu dirinya menolak, orang-orang itu fitnah dirinya. Jadi Carrie bener-bener 100% percaya sama semua omongannya Matt. Selama waktu itu Matt kemudian kuliah lagi untuk ambil gelar master, yang hal itu bikin Carrie bener-bener bangga dan seneng banget. Jadi ibunya Carrie, yaitu Linda, dia adalah seorang yang bergelar doktor dan dia adalah dosen di salah satu kampus. Carrie lihat ibunya sebagai role model, jadi dia juga pengen kayak ibunya mengejar pendidikan setinggi mungkin. Dan dengan Matt yang sekarang ngejar hal-hal berbau pendidikan, itu bikin Carrie seneng dan bangga banget. September 1995, Matt resign dari First Baptist dan dia mulai kerja di The Family Y, yang itu adalah tempat rekreasi keluarga, dan di sana lagi-lagi Matt dituduh melakukan pelecehan. Jadi pada Januari 1996 sore, keadaan lagi sepi waktu itu, dan Matt lagi nungguin pekerja baru yang bakalan ganti shift sama dia, dan namanya adalah Jackie. Jackie, dia adalah seorang cewek. Waktu Jackie datang, Matt ajakin Jackie ke salah satu ruangan, dan di situ Matt bilang kalau dirinya mau ajarin Jackie terkait hal-hal kwitansi. Jackie kemudian bilang kalau dirinya bisa kok bikin kwitansi. Dan di situ Matt kemudian bilang kalau kwitansi terakhir yang Jackie buat, itu tuh banyak salahnya. Jadi sekarang dirinya bakalan ngajarin Jackie tentang gimana bikin kwitansi yang benar, biar dirinya nggak perlu memperbaiki kesalahannya Jackie lagi. Dan disitulah Jackie kemudian ikut Matt ke ruang rekreasi. Waktu mereka berdua udah ada di ruang rekreasi, di situ Matt melakukan sesuatu ke Jackie sama kayak yang dia lakuin ke Laura. Dan satu-satunya hal yang pada saat itu menghentikan Matt karena terdengar suara telepon yang itu berasal dari rekan mereka yang tanya mereka berdua nih ada di mana. Dan setelah dirinya diperlakukan kayak gitu, Jackie ini nggak melapor, dia justru lebih memilih untuk keluar dari pekerjaannya. Beberapa bulan setelahnya, 3 orang gadis melaporkan kalau mereka udah dilecehkan sama Matt. Yang karena hal inilah Jackie kemudian maju, dan dia kemudian juga cerita kalau beberapa bulan sebelumnya juga alasan kenapa dirinya keluar karena Matt melecehkan dirinya. Matt kemudian dipecat, dan di surat pemecatannya, alasan dari pemecatan Matt adalah yang pertama, kurangnya kinerja dalam menjalankan tugas dan pekerjaan secara profesional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang buruk terhadap tanggung jawab di posisinya. Yang ketiga, kurangnya pengaruh positif, dan yang keempat, melakukan perilaku tidak pantas terhadap staf perempuan. 22 April 1996, Carrie melahirkan anak pertamanya, seorang cewek yang dikasih nama Kenzie. Jadi selama Matt melakukan hal-hal seperti itu, Carrie ini lagi hamil. Terus waktu Carrie tanya tentang alasan pemecatannya, juga tentang rumor pelecehan, Matt bilang kalau dirinya bakalan jadi pendeta, dan dirinya terdorong untuk menasehati rekan-rekan kerjanya untuk nggak melakukan seks sebelum menikah, yang menurut Matt, disitulah para cewek-cewek ini salah paham. Tapi sesuatu yang nggak Carrie lihat saat itu, kalau kerabat-kerabat perempuannya yang masih muda, mereka jelas-jelas kelihatan nggak nyaman ada di sekitar Matt, karena Matt ini juga bersikap nggak pantas ke mereka. Bahkan salah satu kerabat Carrie bilang kalau suatu hari Matt ini deketin dirinya dan kemudian bilang, kamu mau nggak pergi dan ngelakuin sama aku? Jadi kayak keluarga Carrie, mereka nih tahu dan mulai ngerasa tentang sikap nggak normal Matt, sikap menyimpang Matt, tapi mereka sama sekali nggak bisa ngomongin hal ini ke Carrie. Entah karena nggak enak, atau entah karena mereka tahu kalau Carrie nggak bakalan percaya sama mereka, atau entah karena mereka tahu kalau Carrie terlalu cinta sama Matt, jadi mereka nggak mau menyakiti Carrie dengan hal-hal seperti itu. Terus ada satu kejadian tentang laptop. Jadi suatu hari laptopnya Carrie tuh bener-bener nggak bisa dipakai sama sekali, bener-bener lemot banget. Dan waktu Carrie cek, ternyata isi laptopnya banyak banget video porno.
Waktu Carrie tanya ini sama Matt bilang kalau bukan dirinya pelakunya, kalau dirinya sama sekali nggak menggunakan laptop Carrie untuk hal-hal seperti itu. Jadi kayak Carrie, ya udahlah, nggak usah diperpanjang lagi. Dia sekedar hapus semua video yang ada di situ dan udah selesai. Kemudian suatu hari Carrie kasih laptop tersebut ke adiknya, ke Adam, dan waktu mau Adam pakai, itu laptop bener-bener lemot banget, nggak bisa dipakai sama sekali. Dan akhirnya Adam kasih laptop tersebut ke ayahnya, ke Jim. Jim kemudian periksa dan itu masih lemot. Terus dia kasih itu laptop ke temennya, karena temennya nih kayak bisa ngutak-ngatik laptop. Dan waktu temennya ini cek, ternyata di dalam laptop tersebut banyak banget video-video. Waktu Carrie dikasih tahu tentang hal ini dan Matt tahu, Matt justru bilang kalau pasti pelakunya adalah Adam. Pasti Adam yang penuhin laptopmu dengan video-video kayak gitu. Maksudnya Carrie tuh kasih itu laptop ke Adam, bahkan setelah dia menghapus video sebelumnya, terus sekarang udah ada video kayak gitu lagi, terus sekarang Matt bilang kalau pelakunya adalah Adam. Dan waktu itu mereka sama sekali nggak curiga sama Matt, karena menurut mereka Matt adalah orang suci, dia tinggal selangkah lagi untuk jadi pendeta, dia nggak mungkin melakukan hal-hal tercela seperti itu. Jadi udah. November 1997, Carrie melahirkan anak keduanya, seorang putri yang kemudian dikasih nama Cassidy. Dan selama waktu itu, lagi-lagi Matt kena rumor pelecehan, dan kali ini orang yang melapor adalah anak tetangga mereka. Anak cewek ini bilang kalau suatu hari waktu dirinya ada di tempat parkir, Matt deketin dirinya, kemudian tanya sama dirinya, kamu pernah dicium sama cowok enggak? Yang setelah Matt tanya gitu, dia langsung cium bibir cewek tersebut. Dan cewek ini, anak ini langsung laporin hal ini ke ibunya, yang kebetulan ibunya temenan sama bibinya Carrie. Dan bibinya Carrie kemudian laporin hal ini ke ibunya Carrie, dan ibunya Carrie kemudian laporin hal ini ke Carrie. Dan tanggapan Carrie, dia ada di sisi suaminya. Dia sama sekali nggak percaya dengan omongan anak tersebut. Dia bahkan datang ke rumah anak tersebut, marah-marah di sana, maki-maki di sana. Dan Matt, dia cuma ada di belakang Carrie, berdiri, duduk diem, dan nonton semuanya. Nonton waktu istrinya belain dia mati-matian, bilang kalau dirinya adalah orang suci dan nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan hal ini tuh terus berulang. Tiap kali Matt kena rumor kayak gini, Carrie bakalan samperin siapapun yang bikin itu rumor, ribut di sana, berantem di sana. Jadi kayak sebelumnya Matt yang dilindungin sama ibunya, sekarang dia dapat tambahan perlindungan dari istrinya yang selalu percaya sama dia, yang selalu belain dia apapun omongan-omongan aneh yang ada di luar sana. Cassidy adalah anak kedua Matt sama Carrie, dan awalnya dia adalah anak yang sehat, sampai akhirnya waktu dia melangsungkan ulang tahun pertamanya pada bulan November 1998, seharian itu Cassidy terus-terusan muntah. Waktu Carrie sama Matt akhirnya bawa Cassidy ke dokter, di situ dokter bilang kalau Cassidy cuma mengalami sakit perut biasa, dan mereka minta Carrie juga Matt untuk kasih Cassidy banyak cairan. Tapi setelah 2 hari, Cassidy masih terus-terusan muntah. Dan lagi-lagi Matt sama Carrie bawa Cassidy ke dokter, yang lagi-lagi di situ dokter bilang kalau Cassidy cuma mengalami masalah perut biasa. Karena berhari-hari selanjutnya Cassidy terus-terusan muntah, Matt sama Carrie akhirnya bawa Cassidy ke rumah sakit. Yang selama di sana, Cassidy dibilang mengalami dehidrasi dan dia harus diopname. Dia kemudian diinfus, dan selama beberapa waktu selanjutnya Cassidy mengalami kejang. Yang karena hal itu, dokter mulai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan disitulah ketahuan kalau Cassidy memiliki tumor berukuran besar di dasar otaknya, dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Cassidy adalah operasi. Cassidy ada di rumah sakit selama berbulan-bulan, dan Matt selama waktu ini dia nih nggak bisa berhenti untuk nggak melakukan sesuatu. Jadi di rumah sakit, waktu anaknya lagi berjuang untuk hidupnya, Matt justru deketin salah satu anak teman keluarga yang menjenguk, usianya 20 tahun, dan di situ Matt ajak si cewek ini untuk lakuin. Dan selama waktu itu, orang-orang yang berkunjung bilang kalau mereka nih sama sekali nggak ngelihat Matt. Mereka cuma ngelihat Carrie. Matt sama sekali nggak ada, entah di ruangannya Cassidy atau bahkan di lorong kamar Cassidy. Akhir Februari keadaan Cassidy udah makin membaik, dan saat itu dokter izinin Cassidy untuk pulang. Sebelumnya, dokternya Cassidy ajarin Matt sama Carrie tentang cara bersihin selang-selang yang masih dipasang di tubuhnya Cassidy. Terus mereka juga dikasih monitor yang bakalan kasih alarm ke mereka andai tiba-tiba ada masalah sama Cassidy. Terus Matt sama Carrie kan kerja. Nah, mereka kemudian menyewa perawat untuk menjaga Cassidy selama 8 jam di siang hari. Semuanya baik-baik aja di situ. Cassidy menunjukkan perkembangan yang makin bagus, kayak dia nih bakalan sembuh bentar lagi. 21 Maret 1999 malam, Matt sama Carrie udah bersiap-siap mau tidur, dan sebelum mereka masuk ke kamar mereka pergi ke kamar anak-anak mereka, ucapin selamat malam, cium mereka, dan barulah setelahnya mereka masuk ke kamar mereka. Kemudian di tengah malam, Matt kebangun. Dia bilang kalau dirinya mau ngecek Cassidy. Akhirnya dia pergi ke kamarnya Cassidy sendirian.
Dan gak lama setelahnya dia balik lagi dengan bilang kalau Cassidy baik-baik aja. Kemudian 10 menit setelahnya Matt kebangun lagi dan dia keluar lagi untuk pergi ke kamarnya Cassidy. Yang disitulah dia kemudian langsung teriak ke Carrie, suruh Carrie untuk telepon 911 karena Cassidy udah nggak bernafas. Dan dirinya bilang sama Carrie kalau Carrie nggak perlu masuk ke kamarnya Cassidy, Carrie keluar aja untuk telepon 911 dan dirinya bakalan lakuin CPR ke Cassidy. Para medis datang dan mereka langsung bawa Cassidy ke rumah sakit. Yang di situ dokter kemudian bilang kalau Cassidy udah meninggal. Carrie, dia bener-bener hancur banget di situ. Dia bener-bener sedih banget karena anaknya udah berjuang cukup keras melawan penyakitnya. Tapi sekarang dia udah tiba-tiba nggak ada di tengah-tengah masa penyembuhannya. Karena kan dia cuma tinggal masa penyembuhan aja. Tapi dia tiba-tiba udah meninggal. Kemudian setelahnya, pihak rumah sakit mengizinkan keluarga Carrie untuk memakai salah satu kamar kosong untuk jadi tempat mereka berduka. Jadi kayak keluarga juga teman mereka pada saat itu kemudian datengin Carrie satu-satu, kuatin dia, bilang sama dia kalau semuanya bakalan baik-baik aja karena sekarang Cassidy udah nggak kesakitan lagi. Pokoknya mereka kasih penghiburan untuk Carrie yang saat itu bener-bener nangis sambil gendong Cassidy. Kemudian Matt, ya setelah dia dengar kalau Cassidy meninggal tuh sikapnya biasa-biasa aja, dia sama sekali nggak sedih. Setelah waktu itu dia cuma berdiri, dia nggak berusaha untuk menenangkan istrinya. Sampai di satu momen, menurut salah satu kerabatnya Carrie, Matt tuh tiba-tiba kayak keinget sesuatu, dan dia buru-buru untuk lepas track tube di lehernya Cassidy. Dan entah maksudnya Matt apa, tapi Carrie sama sekali nggak mengizinkan siapapun untuk menyentuh putrinya. Jadi pada saat itu Carrie bener-bener nangis kejer sambil dia gendong putrinya. Kemudian waktu Cassidy dimakamkan pun, Matt sama sekali nggak kelihatan sedih. Dia sama sekali nggak menunjukkan ekspresi kehilangan atau terluka karena anaknya udah meninggal. Sama sekali nggak, dia biasa-biasa aja. Terus waktu keadaan mereka berdua atau Carrie udah lebih baik, mereka kan akhirnya ditanya tentang kejadiannya tuh kayak apa. Kok bisa kayak gini gitu kan. Dan Carrie sama Matt kemudian cerita tentang kejadian pada malam itu yang udah aku bahas tadi tentang mereka yang datang ke kamar anak-anaknya untuk kasih ciuman selamat malam. Terus barulah mereka balik ke kamar mereka dan hal-hal selanjutnya. Dengan tambahan, kalau ternyata pada malam itu Cassidy nggak dipasangin alat monitor pernafasan. Jadi pada malam-malam sebelumnya, tiap kali Cassidy tidur, dia nih selalu dipasangin alat monitor pernafasan. Tapi malam itu Cassidy nggak dipakein karena menurut Matt, Cassidy udah nggak perlu pakai hal-hal seperti itu karena dia udah baik-baik aja. Dan Carrie awalnya dia menolak, tapi di situ Matt tetap memaksa untuk nggak perlu dipakein alat monitor pernafasan. Dan karena Matt terus-terusan memaksa, akhirnya Carrie ngikut omongannya Matt untuk nggak memasang alat monitor pernafasan di Cassidy. Terus sejak Matt teriak sama Carrie untuk telepon 911, ternyata Matt bener-bener nggak izinin Carrie untuk masuk ke dalam kamarnya Cassidy. Jadi kayak Carrie dia nggak tahu apakah Matt bener-bener melakukan CPR atau enggak ke Cassidy. Terus waktu dokter yang menangani tumornya Cassidy dengar tentang kematian Cassidy, di situ dia bener-bener shock banget. Dia bener-bener kaget banget karena Cassidy ini udah tinggal selangkah lagi untuk bisa sembuh, untuk bisa baik-baik aja. Dirinya bahkan mengirim Cassidy pulang dengan alasan atau dengan keyakinan kalau Cassidy udah baik-baik aja. Jadi gimana bisa Cassidy meninggal? Terus waktu dokter ini teleponan sama Carrie, di sampingnya Carrie tuh ada Linda, ibunya. Dan di situ ibunya kemudian ngedenger apa-apa aja yang diomongin Carrie sama si dokter tersebut. Dan dokter tersebut kemudian menekankan kalau nggak mungkin Cassidy meninggal karena sakitnya. Karena dia yakin 100% Cassidy udah sembuh, dia cuma tinggal masa pemulihan, dan dirinya benar-benar curiga dengan kematiannya Cassidy, makanya dirinya bakalan melaporkan hal ini ke layanan perlindungan anak. Dan waktu Carrie dengar omongan dokter ini, Carrie benar-benar tersinggung di situ. Dia benar-benar marah dan kecewa karena omongan dokter tersebut. Carrie tanggepin, Carrie anggap kalau si dokter nggak percaya sama dirinya dan Matt. Kalau si dokter tersebut menuduh dirinya dan Matt udah putrinya sendiri. Nggak lama setelahnya, layanan perlindungan anak datang ke rumah Carrie sama Matt. Dan mereka mengambil keterangan Matt sama Carrie tentang gimana bisa Cassidy meninggal. Terus selama pembicaraan itu, Matt sama Carrie bilang kalau mereka ini menyewa seorang perawat untuk merawat Cassidy di siang hari. Dan setelah dengar tentang hal itu, layanan perlindungan anak kayak, oke, nggak ada masalah apapun di sini. Dan entah kenapa dia bisa menyembuhkan hal itu, padahal si perawat tuh kerjanya di siang hari, sementara Cassidy meninggal di malam hari, yang selama waktu itu nggak ada perawat di sampingnya Cassidy. Tapi karena layanan perlindungan anak udah ngomong kayak gitu, jadi udah kasusnya Cassidy nggak dianggap sebagai kasus kejahatan atau kematiannya dianggap sebagai sesuatu yang normal, bukan hal yang nggak normal.
Setelah kematian Cassidy, Carrie mulai datang ke konselor, dan waktu mentalnya udah mulai membaik, dia langsung disambut sama masalah ATM. Jadi suatu hari ATM-nya hilang, terus waktu dia cek uang di rekeningnya semuanya tuh udah habis, terus setelahnya dia dapet tagihan untuk jasa telepon juga berlangganan. Dan waktu Matt tahu tentang hal ini, Matt bilang kalau mungkin ATM-mu tuh dicuri, identitasmu tuh dicuri sama orang nggak bertanggung jawab yang kemudian memakai semua hal itu untuk jasa telepon juga berlangganan. Carrie kemudian datang ke bank dan dia langsung ngobrol sama manajer bank, dan di situ Carrie kemudian bilang kalau ATM-nya dicuri, semua uangnya habis, terus dia ditagih untuk hal-hal yang nggak pernah dirinya lakukan. Dirinya berasal dari keluarga religius, suaminya adalah pendeta, dan benar-benar nggak mungkin kalau keluarganya melakukan hal tercela seperti itu. Dan pihak bank mereka nggak berargumen lebih lanjut, mereka langsung kembaliin uang Carrie. Jadi udah selesai sampai di situ masalah ATM ini. Juli 2000 Carrie melahirkan anak ketiganya yang dikasih nama Grace. Yang untungnya Grace adalah anak yang cukup sehat. Kemudian selama waktu itu, Matt bilang sama teman-temannya kalau dirinya nih lebih ngelihat orang tua Carrie sebagai orang tua kandungnya. Dan alasan kenapa Matt bisa ngomong kayak begitu bakalan aku jelasin nanti, karena alasannya cukup sensitif, cukup rumit. Dan waktu itu teman-temannya Matt waktu denger Matt ngomong kayak gitu, mereka nggak mikir aneh-aneh, mereka cuma mikir oh mungkin karena orang tuanya Carrie itu lebih sering berkunjung ke rumah mereka dibanding orang tuanya Matt. Musim gugur 2005, Matt kemudian jadi pendeta di gereja yang didatengin sama orang tua Carrie. Dan bersamaan dengan itu, Carrie dapat tawaran untuk ngajar di Spring Valley Elementary dan Tarleton State University. Dinda, ibunya Carrie adalah profesor di Tarleton State. Jadi waktu dia tahu kalau Carrie dapat tawaran untuk mengajar penuh waktu di sana, dia seneng banget di situ dan dia berharap kalau Carrie bakalan ambil tawaran kerjaan di universitas yang sama dengan dirinya. Tapi Carrie, dia lebih milih untuk ambil tawaran di Spring Valley dengan alasan dua anaknya sekolah di sana, jadi dia bakalan kayak lebih bisa deket dan bisa ngawasin secara langsung pendidikan anak-anaknya. Kemudian selama waktu itu, Carrie mengalami kenaikan berat badan yang parah, yang berat badannya bahkan menyentuh angka 90 kilo. Kemudian gereja tempat Matt bekerja kedatangan beberapa anggota baru, yang salah satunya adalah wanita berusia 23 tahun, Vanessa Bulls. Kemudian pada Desember 2005, Vanessa resmi cerai, yang alasan perceraiannya karena ada anak yang lahir dalam pernikahan, tapi anak tersebut bukan hasil dari pernikahan. Jadi Vanessa punya anak dari laki-laki lain, bukan dari suaminya. Dan selama waktu itu, Vanessa sama anaknya tinggal di rumah orang tuanya sambil dia coba untuk menata hidupnya lagi. Kemudian suatu malam Vanessa lagi teleponan sama temennya, dan di situ Vanessa bilang kalau aku udah cerai sekarang dan aku bisa keluar sama cowok manapun yang aku mau. Dan kebetulan Matt denger omongannya Vanessa. Setelahnya, Matt bikin isyarat ke Vanessa biar ikutin dirinya. Jadi mereka kemudian pergi ke suatu tempat berduaan. Di situ Matt kemudian tanya sama Vanessa, apa kamu mau kencan sama pastormu? Aku udah lakuin vasektomi, jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalkan kamu bakalan hamil sama aku, dan aku nggak punya penyakit kelamin, jadi kamu nggak perlu takut untuk lakuin seks sama aku. Yang di situ seolah-olah mengisyaratkan kalau bakalan aman-aman aja Vanessa berhubungan sama dirinya. Vanessa kemudian tanya sama Matt, apa kamu pernah selingkuh sebelumnya? Dan Matt bilang iya, tapi Carrie dia nggak pernah sadar dan nggak pernah tahu kalau aku udah berselingkuh. Jadi di momen itulah mereka berdua akhirnya mulai berhubungan. Tiap hari Jumat jadwal Matt kosong, sementara jadwal Carrie dan dua anaknya tuh penuh dari pagi sampai sore. Dan hari itu Matt manfaatkan untuk bawa Vanessa ke dalam rumahnya. Kemudian, sejak Matt berhubungan sama Vanessa, sikapnya sama Carrie ini mulai berubah. Karena mungkin, menurutku ya, mungkin aja, mungkin karena dari dulu Matt selalu ngajak orang-orang untuk selingkuh sama dirinya, tapi dirinya selalu ditolak. Terus baru kali ini dirinya diterima, baru kali ini ada orang yang mau bener-bener selingkuh sama dirinya. Mungkin karena hal itu, Matt jadi ngerasa kayak nggak butuh Carrie lagi. Dia jadi ngerasa kayak, ya udahlah, nggak sama Carrie juga nggak apa-apa. Mungkin. Kemudian makin lama kan sikapnya Matt sama Carrie nih mulai berubah. Dan Carrie yang udah nggak tahan, akhirnya dia telepon ibunya dan cerita sama ibunya tentang apa yang terjadi. Bilang kalau Matt nih mulai ngehindarin dirinya dan mulai menyalahkan dirinya atas kematian Cassidy. Jadi pada malam Cassidy meninggal, Matt bilang kalau dirinya nih berdoa biar Cassidy sembuh dari sakitnya dan dia memiliki umur yang panjang. Sementara doa Carrie adalah Cassidy dilepaskan dari rasa sakit. Yang menurut Matt karena hal itulah Cassidy meninggal karena Tuhan lebih mengambil doanya Carrie dibanding doa dirinya. Dan di momen-momen itulah Carrie kemudian bilang sama ibunya, kayaknya aku mau cerai aja deh sama Matt. Tapi ibunya kayak, aduh jangan dulu, jangan buru-buru, kamu harus pergi ke konselor, ajak Matt juga untuk pergi ke konselor. Pokoknya perbaiki dulu lah hubunganmu selama masih bisa, jangan langsung ucuk-ucuk minta cerai. Kemudian sama teman-temannya, Carrie juga cerita hal yang sama, kalau biasanya Matt nih bakalan selalu ngajak dirinya untuk melakukan setiap waktu,
Tapi sekarang Matt ini udah nggak pernah ngajakin dirinya lagi, dan pas dirinya yang ngajakin Matt bilang sama dirinya kalau si Matt ini udah nggak membutuhkan Carrie lagi untuk melakukan hal itu. Dan dia juga mulai mempertanyakan tentang gimana Cassidy bisa meninggal. Dia mulai berandai-andai, gimana kalau seandainya aku yang ada di dalam kamarnya Cassidy malam itu dan aku yang kasih CPR. Apakah Cassidy masih tetap bakalan meninggal? Dan di situ Carrie juga bilang, ini kayaknya Matt bakalan bunuh aku deh. Tapi pas sampai di omongan ini, Carrie langsung bilang, nggak mungkin Matt ngelakuin itu. Tapi di situ dia juga bilang sama teman-temannya kalau dirinya nih pengen cerai sama Matt. Terus sejak Cassidy meninggal, sampai di momen yang Matt berubah sikapnya ke Carrie, si Carrie ini kan hadirin konselor. Dia kan datang ke konselor. Nah, di salah satu sesinya, Carrie kemudian bilang kalau dirinya nih menemukan sebuah kotak kecil yang waktu dibuka itu adalah bubuk obat. Dan kotak tersebut dia temukan di dalam tasnya Matt. Waktu dirinya tanya ke Matt, ini bubuk obat apa? Matt bilang itu adalah obatnya anak-anak. Jadi di salah satu kelas yang ada di gereja, si Matt bilang kalau anak-anak nih kadang nggak mau minum obatnya, jadi selanjutnya mereka sembunyiin di tasku. Tapi kayak Carrie, kenapa bisa mereka sembunyiin obat mereka di tasmu? Karena itu sama sekali nggak masuk akal di kepalanya Carrie. Terus malamnya, Carrie geledah lagi tasnya Matt untuk cari itu obat lagi, untuk dia bawa ke apotek kah, pokoknya untuk dia periksa, itu tuh obat apa gitu kan. Tapi dia nggak menemukan kotak obat itu lagi. Dan waktu dirinya lagi nyari itu, Matt tiba-tiba udah ada di belakangnya dan tanya sama dirinya lagi apa. Dan disitulah Carrie kemudian bilang kalau dirinya lagi cari obat yang tadi dirinya temukan di situ. Dan Matt, dia bilang kalau obat tersebut udah dia taruh di gereja. Alasan Carrie bener-bener fokus sama obat tersebut karena beberapa hari sebelumnya, Matt nih kasih dirinya milkshake yang waktu dirinya minum itu tuh rasanya bener-bener pahit banget. Dan setelahnya waktu dirinya bilang sama Matt, ini kok pahit ya? Matt tuh langsung ambil itu milkshake, terus dia buang dengan bilang, oh ini mungkin susunya udah kadaluarsa. Jadi dari situ, Carrie mulai ngerasa, ini kayaknya Matt mau bunuh aku deh. Tapi lagi-lagi, kalau udah sampai ke kalimat itu, Carrie langsung bilang kalau nggak mungkin Matt ngelakuin itu sama aku. Dan sama konselornya ini, Carrie juga bilang kalau mungkin Matt udah selingkuh dari aku. Cuma 7 April 2006, Carrie yang berusia 31 tahun memulai harinya kayak biasa. Hari itu, dia siap-siap untuk pergi kerja dan kemudian dia pulang di jam 12:30 siang. Setelahnya, Carrie buru-buru bersiap-siap untuk pergi ke wawancara kerja di tempat lain. Wawancara kerja berjalan dengan lancar, bahkan setelah wawancara selesai, Carrie langsung telepon ibunya dengan bilang kalau aku yakin aku bakalan keterima di sini. Kemudian sorenya di jam 5:15, Carrie, Matt, sama anak ketiga mereka itu Grace, datang ke kelas renangnya Kenzie. Tapi entah gimana, Carrie sama Matt yang awalnya kelihatan baik-baik aja, justru di situ mereka ribut besar sampai akhirnya Carrie nangis. 8 April jam 12:04 malam, Matt telepon 911 dengan bilang kalau dirinya udah menemukan istrinya, yaitu Carrie Baker, ada di atas ranjang mereka dalam keadaan telanjang dan udah meninggal. Dan di situ Matt dengan jelas bilang kalau mungkin istrinya udah melakukan percobaan diri dengan sengaja, membuat dirinya sendiri overdosis obat-obatan. Pihak operator 911 kemudian bilang sama Matt untuk turunin Carrie dari ranjang dan lakuin CPR. Dan 4 menit kemudian, EMT sama polisi sampai, tapi Matt nggak ada di dalam rumah. Matt justru datang dari luar rumah dan waktu datang dia pegang HP. Pihak medis kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan berusaha untuk menolong Carrie. Sementara polisi, mereka tanya-tanya sama Matt tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Carrie. Dan Matt bilang kalau pada malam itu dirinya sama Carrie berencana untuk menonton film, makanya dirinya pergi ke tempat sewa VCD di jam 23:15. 45 menit setelahnya dirinya balik, tapi pas dirinya balik, justru pintu kamar mereka nih kekunci. Dan di situ Matt berusaha untuk buka pintu kamarnya pakai obeng. Dan pas udah kebuka, di situ dirinya ngeliat istrinya yang udah ada di atas ranjangnya, nggak pakai baju dan udah meninggal. Matt kemudian bilang kalau selama dirinya teleponan sama 911, dirinya pakaiin Carrie baju, terus turunin dia ke lantai, terus lakuin CPR, dan selama waktu itu dia tetap teleponan sama 911, jadi dia kayak tangannya nih kerja, terus teleponnya tuh dia taruh gini, jadi dia gini. Katanya Matt tuh gitu. Terus setelahnya dia juga menunjukkan catatan dirinya Carrie. Di samping catatan tersebut ada botol Unisom yang waktu dicek botol obat tersebut cuma berisi 2 butir Unisom. Selain itu di sampingnya juga ada obat diet dan botol wine. Matt bilang kalau Carrie emang mengkonsumsi Unisom tiap malam untuk bisa tidur dan dia mulai mengkonsumsi jenis obat tidur tersebut sejak Cassidy meninggal. Kemudian malam itu Carrie dinyatakan meninggal. Kemudian selama waktu itu banyak banget keanehan-keanehan. Yang pertama tentu aja, gimana bisa Matt baru datang setelah kedatangan polisi dan EMT ke rumahnya.
Gimana bisa Matt yang bilang kalau dirinya ada di dalam kamar bareng sama Carrie, justru datang dari arah luar, itu pun setelah kedatangan polisi dan EMT. Kemudian yang kedua, Matt kan bilang kalau selama dirinya teleponan sama 911, dirinya juga pakein Carrie baju, terus turunin Carrie dari ranjang, lakuin CPR. Dan gimana bisa Matt lakuin semua itu tanpa ngos-ngosan? Waktu dia lakuin semua itu telepon kan masih tetap ada di sininya. Jadi kayak petugas 911, mereka tuh bakalan tetap dengar apa yang terjadi. Dan sama waktu itu Matt sama sekali nggak ngos-ngosan. Carrie, dia mengalami kelebihan berat badannya saat itu 90 kilo. Dan gimana bisa Matt melakukan semua itu tanpa ngos-ngosan? Kemudian yang ketiga, catatan terakhirnya Carrie, itu bukan ditulis tapi diketik. Dan yang keempat, waktu pihak medis menemukan tubuhnya Carrie, waktu mereka sentuh tubuhnya Carrie, itu tuh udah dingin banget. Dan waktu mereka cek tubuhnya, udah banyak tanda kebiruan di tubuhnya. Ini bukan kayak lebam karena dipukul, bukan. Tapi kayak tanda kebiruan karena seseorang udah meninggal untuk waktu yang cukup lama. Atau lebih dari 2 jam. Dan Carrie, dia nih baru ditinggal sama Matt selama 45 menit. Matt kan ada di tempat sewa CD selama 45 menit. Jadi gimana bisa Carrie yang meninggal kurang dari 2 jam udah memiliki tanda-tanda kebiruan di tubuhnya. Ini kemudian menimbulkan asumsi kalau mungkin waktu Matt pergi ke tempat CD, Carrie ini udah meninggal. Masih tentang lebam kebiruan, Carrie kan ditemukan dalam keadaan telentang sama Matt. Artinya sejak dia meninggal sampai ditemukan sama Matt, posisinya dalam keadaan telentang. Dan lebam di tubuhnya Carrie harusnya itu tuh cuma ada di bagian belakang tubuhnya. Tapi waktu diperiksa, lebam di tubuh Carrie ada di seluruh area tubuhnya. Artinya, sejak Carrie meninggal, posisi tubuhnya nggak selalu telentang. Oke lah kalau mau bilang mungkin ini karena Matt yang pakein dia baju, makanya posisi tubuh Carrie nggak selalu telentang. Atau juga mungkin ini karena Matt yang pindahin dia dari ranjang, turunin dia ke lantai, dan lakuin CPR. Tapi balik lagi, apa mungkin tanda kebiruan ini udah muncul sementara menurut Matt, dia baru tinggalin Carrie kurang dari 2 jam. Di tempat tinggal Carrie saat itu belum ada medical examiner, yaitu seseorang yang membawahi suatu wilayah yang dia dilatih dalam hal-hal patologi, menyelidiki kematian yang terjadi dalam keadaan yang nggak biasa atau mencurigakan, juga untuk melakukan pemeriksaan postmortem. Karena di tempat Carrie nggak ada petugas untuk hal ini, makanya penyelidikan kasusnya diserahkan ke William Martin, yang dia adalah mantan anggota DEA. Yang kemudian dia menjabat sebagai Justice of the Peace, seseorang yang bertugas menangani kejahatan di suatu wilayah, entah investigasi atau otopsi. William kemudian mendapat laporan untuk kasus Carrie tentang keadaan TKP yang ada botol wine kosong, botol obat tidur, obat diet, dan surat bunuh diri di satu meja yang sama. Kemudian juga dia mendapat informasi tentang Carrie yang mengalami depresi setelah kehilangan putrinya, juga tentang suami Carrie yang adalah pendeta. Selama laporan ini berlangsung, semuanya tuh lewat telepon. William sama sekali nggak pernah datang ke rumah Carrie untuk mengecek TKP. Dan selama teleponan itu, William kemudian tanya, apa ada luka tusuk atau luka tembak? Dan polisi yang ada di TKP bilang enggak. Dan dari semua percakapan itu, tanpa lihat keadaan TKP atau Carrie, William langsung bilang kalau nggak perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut, nggak perlu melakukan otopsi, dan kematian Carrie disimpulkan sebagai bunuh diri. Selama pemakaman Carrie, Matt sama sekali nggak menunjukkan raut sedih, kehilangan, apalagi nangis. Kemudian 2 minggu setelah meninggalnya Carrie, pada 22 April, anak pertamanya itu Kenzie berulang tahun. Dan hari itu, Vanessa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang membantu mempersiapkan ulang tahunnya Kenzie. Terus waktu keluarga juga teman-temannya Carrie dan Matt datang ke rumahnya Matt untuk membantu mempersiapkan ulang tahunnya Kenzie, waktu mereka datang, mereka ini benar-benar shock karena nggak ada satupun foto Carrie di dalam rumah. Carrie ini baru meninggal 2 minggu lalu, dan gimana bisa sekarang foto-fotonya tuh udah nggak ada. Ada satu fotonya Carrie, itu pun kayak foto rame-rame, foto kecil yang ditempel di kulkas. Dan di dalam foto tersebut ada Vanessa. Kemudian di hari ulang tahunnya Kenzie dijemput sama Matt pakai limo. Dan Matt nggak sendiri, dia jemput Kenzie bareng sama Vanessa. Terus di situ kan mereka akhirnya foto-foto tuh. Dan si Kenzie dia foto-foto sama teman-temannya di depan limo. Matt juga ikut gabung di situ bareng sama Vanessa. Dan di foto-foto tersebut Matt selalu kelihatan merangkul Vanessa. Kemudian setelah mereka pergi, guru-gurunya Kenzie yang ngeliat semua itu cuma bisa bengong dan saling tatap-tatapan karena kayak gimana bisa Matt udah ngelakuin hal itu padahal istrinya baru meninggal 2 minggu lalu. Kemudian di pestanya Kenzie, ada satu waktu yang Matt sama Vanessa nih tiba-tiba hilang, nggak ada satu orang pun di dalam pesta yang bisa menemukan mereka berdua. Dan ada satu momen lagi yang orang-orang kemudian ngeliat gimana Vanessa tiduran di pahanya Matt.
Dan nggak berhenti sampai di situ, setelahnya Matt ketahuan beli cincin tunangan untuk Vanessa. Matt juga kemudian diketahui lagi cari rumah yang lokasinya deket sama rumahnya Vanessa, dan itu rumah nantinya bakalan dia pakai untuk tinggal bareng sama Vanessa. Dan dari semua hal itu, Matt kemudian dipecat dari gereja sebagai pendeta di sana. Dan dua alasan yang disebutkan, yang pertama, Matt memiliki hubungan yang nggak pantas dengan Vanessa Bulls, dan yang kedua, kurangnya perhatian akan tugas-tugasnya di gereja. Selama awal kematian Carrie, Linda berusaha berpikir positif kalau Matt nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang nggak sama anaknya, kalau kematiannya Carrie sama sekali nggak ada hubungannya dengan Matt. Tapi semua itu berubah setelah dirinya menerima tagihan telepon. Jadi tagihan HP Carrie sama Matt itu tuh gabung sama tagihan HP-nya Linda dan suaminya itu Jim, dan aku nggak ngerti ini gimana, karena itu kan HP ya, karena setauku kalau HP tuh bukannya pakai pulsa gitu ya, atau gimana, atau mungkin dulu kayak pakai prabayar atau gimana, entah gimana tentang tagihan ini. Pokoknya tagihan HP-nya Carrie sama Matt tuh masuk ke tagihannya Linda dan Jim. Dan di situ Linda kemudian mengetahui kalau setelah Carrie meninggal, HP-nya Carrie tuh masih dipakai, dan itu pun dipakai sama Vanessa. Kemudian beberapa hari sebelum Carrie meninggal, ada nomor yang terus-terusan masuk ke daftar panggilan, yang ternyata nomor tersebut adalah nomor telepon keluarga Bulls. Dan disitulah Linda mulai curiga kalau mungkin Matt emang bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama putrinya. Setelahnya pihak keluarga Carrie minta konselor Carrie untuk hubungin polisi, minta dia untuk cerita ke polisi tentang apa yang Carrie bilang selama konseling terakhirnya. Karena kali aja setelah dengerin pendapat dari seorang profesional, mereka bakalan lakuin sesuatu dengan kasus ini. Tapi tanggapan pihak kepolisian sama, mereka bilang kalau nggak ada apapun yang bisa buktiin kalau Carrie meninggal karena orang lain. Linda sama dua saudaranya, juga sepupunya Carrie, kemudian mulai mencari tahu lebih lanjut, lebih dalam tentang hal-hal terkait kematian Carrie. Karena di situ mereka percaya kalau Matt udah melakukan sesuatu yang nggak sama Carrie, sampai akhirnya Carrie meninggal. Dan mereka kemudian berkumpul untuk menyusun daftar tentang apa yang membuat mereka percaya kalau Matt emang adalah pelakunya. Kemudian di daftar yang mereka buat itu, ada hal-hal terkait pelecehan yang udah Matt lakuin dari dia kuliah sampai akhirnya dia jadi pendeta. Juga tentang Matt yang dipecat berkali-kali dari gereja karena ada laporan pelecehan. Terus tentang tingkahnya di sekitar cewek-cewek. Kemudian tentang Matt yang bilang kalau Carrie mengalami depresi, padahal Carrie udah selesai dengan hal seperti itu. Kemudian Carrie yang religius, jadi kayak gimana bisa dia meninggal dalam keadaan telanjang. Dan juga Carrie ini nggak pede sama tubuhnya, jadi gimana bisa orang nggak pede sama tubuhnya justru meninggal dalam keadaan telanjang. Kemudian juga tentang Unisom, tentang obat tidur yang Matt bilang itu adalah jenis obat yang diminum sama Carrie. Masalahnya pada saat itu Carrie ini benar-benar berhemat, jadi dia emang minum obat tidur, tapi bukan obat tidur Unisom. Yang Carrie minum adalah obat tidur yang murah, yang bisa dia beli dimanapun, bukan Unisom, kata keluarganya. Selanjutnya keluarga Carrie menghubungi lokal poison control, dan disitu mereka tanya, apa mungkin seseorang overdosis karena Unisom? Dan pihak poison control bilang nggak mungkin. Kalaupun mungkin, itu tuh nggak bakalan bikin kamu mati dalam waktu 45 menit. Butuh waktu yang lebih lama dari itu. Setelahnya keluarga Carrie juga kemudian mengetahui kalau ada kasus anak-anak yang meminum Unisom 3 kali lebih banyak dari yang diresepkan, tapi nggak ada satupun dari mereka yang meninggal. Dan kesimpulan dari semua daftar yang mereka buat itu, nggak ada apapun yang bisa menunjukkan kalau Carrie emang diri. Setelahnya Linda sama kerabatnya datang langsung ke kantor polisi, dan mereka kasih bukti-bukti apa aja yang saat itu mereka berhasil temukan. 52 hari setelah Carrie meninggal, Matt diinterogasi, dan di situ dia mulai ditanya tentang timeline Carrie waktu meninggal. Dan jawaban Matt masih sama, kalau dia pergi dari rumah di jam 11.15, terus dia baru balik di jam 12, yang di situ dia udah temuin pintu kamar dalam keadaan kekunci, dia berusaha buka. Terus pas masuk, Carrie udah meninggal dalam keadaan seperti itu. Terus selanjutnya Matt juga ditanya tentang bubuk obat yang ditemukan Carrie di tasnya. Dan kalau sebelumnya, menurut kesaksian Carrie yang dia bilang ke konselor, Carrie kan bilang kalau Matt bilang ke dirinya kalau itu adalah obat muridnya. Tapi selama dia ditanya-tanya sama polisi, Matt bilang kalau obat tersebut adalah miliknya Carrie. Kemudian waktu ditanya tentang perselingkuhan, di situ Matt bilang kalau dirinya emang punya sejarah sebagai pria tidak setia. Tapi sama kayak hasil sebelumnya, polisi kemudian bilang kalau dari pemeriksaan ini mereka nggak menemukan apapun dan mereka tetap menyimpulkan kalau apa yang terjadi sama Carrie adalah diri. Linda sama keluarganya tentu aja kecewa, dan di situ mereka kemudian minta berkas kasusnya Carrie yang bisa dibuka untuk umum. Kemudian pada 2 Juni, Linda menulis surat ke jaksa wilayah, yang di situ dia cerita tentang kasus anaknya, juga keanehan-keanehan yang dia temukan di kasus ini. Tapi tanggapan jaksa wilayah, dia bilang kalau keluarganya Carrie harus percaya sama kepolisian setempat.
Di titik itu keluarga Carey benar-benar sadar kalau mereka benar-benar sendiri untuk kasusnya Carey. Linda dan keluarganya kemudian mengajukan permohonan otopsi atas tubuh Carey, dan permohonan ini disetujui pada bulan Juli. Dan hasil dari otopsi tubuh Carey, dia bukan meninggal karena overdosis, tapi karena wajahnya dibekap. Kemudian memakai nama dua anak Carey, orang tuanya Carey mengajukan wrongful death lawsuit ke Matt. Waktu tuntutan wrongful death lawsuit diajukan, detektif baru ditugaskan untuk kasus ini. Dan Matt Baker juga Vanessa Bulls kemudian dipanggil untuk diinterogasi. Dan selama waktu itu, awalnya Vanessa bilang kalau dirinya nggak tahu apapun terkait kematian Carey, sampai akhirnya dia ditawarin kekebalan hukum. Jadi apapun yang Vanessa bilang atau tahu tentang kejadian ini nggak bakalan dipakai untuk melawan dirinya. Dan disitulah Vanessa kemudian bilang kalau apa yang terjadi sama Carey bukan diri tapi pembunuhan. Di situ dengan jelas Vanessa kemudian bilang kalau Matt bilang sama aku, dia istrinya biar bisa sama aku. Dan dengan pengakuan Vanessa itu, tuntutan untuk Matt bukan lagi perdata tapi pidana. Jadi Vanessa bilang kalau berbulan-bulan sebelum kematian Carey, dirinya dan Matt berselingkuh. Kemudian dari akhir Februari sampai Maret, Matt mulai bikin rencana tentang gimana dia bakalan Carey. Dari yang kecelakaan mobil, rusak rem mobilnya Carey, terus bikin seolah-olah Carey diri, entah bikin dia tergantung atau buat dia kayak seolah-olah overdosis. Yang semuanya itu bener-bener Matt lakuin pada 7 April. Jadi pada malam 7 April, Matt ajakin Carey untuk lakuin malam liar. Mereka bakalan ngelakuin liar. Dan di situ Matt kemudian kasih obat yang dia bilang itu adalah obat perangsang yang ternyata itu adalah obat tidur. Matt kemudian ikat tangan dan kakinya Carey ke sudut-sudut ranjang. Dan di situ dia mulai cium Carey sambil berkali-kali bilang titip salam untuk Cassidy. Dan gak lama setelahnya, Carey tertidur. Dan waktu Carey tertidur itulah Matt ambil bantal, kemudian tutup mukanya Carey pakai bantal. Karena Carey nggak meninggal juga, Matt mulai tutup hidung dan mulutnya Carey. Yang di titik itulah Carey akhirnya meninggal. Setelahnya Matt bikin catatan diri di komputer, dan setelahnya dia print, terus itu kertas dia taruh di telapak tangannya Carey. Jadi kayak nantinya biar polisi tuh bisa ngelihat atau bisa tahu kalau emang ada sidik jarinya Carey di situ. Jadi mereka makin percaya kalau kertas tersebut emang diketik atau ditulis sama Carey. Terus setelahnya Matt taruh catatan tersebut di meja, kemudian dia bikin TKP sedemikian rupa, dia keluar kamar, kunci pintu, pergi ke tempat penyewaan VCD, dan selanjutnya yang udah bisa kalian tebak. Terus setelah Matt Carey, Matt telepon Vanessa bilang kalau dirinya udah Carey. Dan di situ Matt bilang sama Vanessa, kalau kamu coba untuk ceritain hal ini ke orang lain, orang-orang gak bakalan percaya sama kamu karena aku adalah pendeta. Dan di situ Vanessa juga kemudian bilang kalau Matt emang sempat melakukan percobaan diri ke Carey dengan memasukkan obat ke dalam milkshake-nya. Jadi waktu Carey bilang kalau dirinya ngerasa ini milkshake yang Matt buatin kok pahit ya, ternyata benar pada saat itu Matt masukin obat ke milkshake tersebut. Di situ Vanessa kemudian bilang kalau dirinya nggak pernah cinta sama Matt dan dia cuma ngerasa aman dengan Matt karena Matt adalah pendeta. Vanessa kemudian bilang waktu Matt beliin dia cincin pertunangan, Matt nih jual cincinnya Carey lebih dulu. Jadi hasil dari dirinya menjual cincin Carey, barulah itu uang dipakai untuk beliin dirinya cincin tunangan. Terus kan Matt awalnya mengelak tentang semua tuduhan yang diarahkan ke dirinya, termasuk hubungannya dengan Vanessa. Tapi akhirnya Matt mengakui semua hal itu, dan di sini pengacaranya Matt tuh bener-bener kesel karena selama ini dia pikir kliennya adalah orang suci, kliennya adalah orang jujur, nggak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Tapi waktu Matt mengakui semuanya, dia bener-bener marah dan kecewa di situ. Dan saking keselnya, pengacaranya Matt mengajukan permohonan untuk keluar dari kasus ini, tapi nggak diizinin sama hakim karena mereka udah ada di tengah-tengah persidangan. Jadi yang selanjutnya pengacara Matt lakukan, dia bener-bener nggak mau ketemu sama Matt kecuali harus. Dan akhir dari persidangan Matt, dia dinyatakan bersalah dan dihukum selama 65 tahun penjara. Hal tersisa dari kasus ini adalah hak asuh dua anaknya Carey sama Matt. Jadi selama beberapa waktu, Kenzie sama Grace tinggal sama Barbara dan Oscar, orang tuanya Matt. Yang selama waktu itu, mereka berdua buat anak-anaknya Carey dan Matt nih benci sama orang tuanya Carey dengan bilang kalau gara-gara nenek dan kakekmu itu, ayahmu dipenjara. Dan karena hal ini, Kenzie sama Grace kemudian mulai menjauh dari Jim juga Linda. Dan karena mereka makin kesulitan untuk ketemu sama cucu-cucunya, di situ Linda sama Jim kemudian mengajukan tuntutan hak asuh atas mereka berdua. Dan selama persidangan perebutan hak asuh ini, sesuatu yang benar-benar kotor atau menjijikan dari pihaknya Barbara juga Oscar muncul ke permukaan. Jadi kalau kalian ingat, mereka berdua kan pernah jadi orang tua asuh. Dan
anak-anak asuh mereka pada saat itu kemudian datang untuk bersaksi untuk memberatkan posisi mereka. Jadi anak-anak asuh mereka yang sekarang udah dewasa ini bersaksi kalau pada saat mereka menjadi anak asuh mereka berdua, Oscar, dia nih melakukan pelecehan ke anak-anak cewek yang ada di rentang usia antara 7 sampai 12 tahun. Dan perbuatan Oscar ke mereka tuh beda-beda. Ada yang dielus pantatnya, kemudian ada yang dicium bibirnya, ada yang bahkan disuruh melakukan, dan bahkan ada yang dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Dan Oscar bukan cuma ngelakuin itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kesenangan pribadinya, tapi dia juga izinin anak-anak lainnya untuk melakukan hal yang sama ke anak-anak yang udah jadi korban-korbannya. Dan gak berhenti sampai di situ, anak-anak ini juga bersaksi kalau Oscar pernah bawa mereka ke seorang dokter, juga ke seorang pendeta yang sama. Dokter dan pendeta ini juga melakukan pelecehan ke mereka. Dan gak berhenti sampai di situ, anak-anak ini juga bersaksi kalau Barbara sama Oscar dengan sengaja membuat mereka kelaparan. Jadi anak-anak ini didudukin di meja makan, tapi di meja makan itu tuh nggak ada makanan apapun. Kemudian seorang psikolog yang ditunjuk sama pengadilan untuk mewawancarai kakek dan neneknya Kenzie juga Grace, dia kemudian bilang kalau lebih baik Kenzie sama Grace tinggal sama keluarganya Carrie, tinggal sama keluarga Dulin, karena keluarga Becker, mereka nih bener-bener nggak memiliki lingkungan keluarga yang sehat. Jadi karena hal itulah, Kenzie sama Grace kemudian tinggal bareng sama orang tuanya Carrie. Dan di situ orang tuanya Carrie kemudian meluruskan ke mereka tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka melakukan hal itu ke Matt. Yang untungnya mereka kemudian mengerti. Jadi ini adalah kisah tentang Matt Becker. Gimana menurut kalian? Sebenarnya menurutku, Matt tuh masih kayak bisa berubah kalau seandainya dari awal dia bener-bener ditegesin. Kalau dari awal dia nih bener-bener kayak dikasih tunjuk arah mana yang bener, mana yang salah. Karena kan dari awal dia melakukan pelecehan, kayak nggak ada yang bener-bener kasih hukuman ke dia dengan keras banget. Nggak ada yang bener-bener bilang sama dia kalau itu adalah salah. Semua pihak seolah-olah mentoleransi apa yang Matt lakukan. Kayak dia cuma sekedar dapat peringatan. Dan dia bener-bener baru dihukum berat itu pun setelah dia melakukan hal itu untuk kesekian kalinya. Ya kan? Kayak yang dari pihak kampus, mereka biarin aja waktu ada orang pertama, ada korban pertama yang melapor ke mereka. Dan mereka baru bertindak setelah ada laporan kedua. Dan juga tentang Barbara yang dia nih selalu belain Matt. Itu bener-bener gak sehat. Karena sebagai orang tua kamu harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Menurutku, Matt seperti itu karena lingkungan. Karena kalau seandainya dia dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah, mungkin dia bakalan sedikit berubah, dia nggak bakalan seperti itu. Terus menurutku, alasan kenapa Matt bisa bersikap kayak gitu, mungkin karena dia nggak tumbuh di lingkungan yang sehat. Kayak bayangin aja, dia tinggal dengan orang tua yang seperti itu, dengan ayahnya yang suka melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini kayak jadi alasan nggak sih kenapa waktu itu Matt bilang kalau waktu dirinya tahu mereka adalah orang tuanya, itu adalah hari tersedih dalam hidupnya. Dan gimana menurut kalian tentang Matt? Apakah dia emang dasarnya udah kayak gitu atau karena lingkungan juga sama kayak pikiranku? Dan makasih udah nonton videoku sampai akhir. Ini panjang banget, jadi aku berterima kasih banget sama kalian kalau kalian nonton dari awal sampai akhir. Dan kita ketemu di video-video lainnya.